Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di video kali ini kita akan membahas mengenai term of payment. Jadi kita tidak akan membahas term of payment secara umum, tapi ini akan lebih spesifik tentang bagaimana cara kita menilai term of payment yang ditawarkan oleh buyer kepada kita, apakah itu aman atau tidak. Karena beberapa teman yang belajar ekspor itu mengkonsultasikan kepada saya mengenai term of payment yang didapatkan oleh buyernya itu. Dan kebetulan saya pun juga sering mendapatkan term of payment yang bahkan kalimatnya hampir sama seperti teman-teman konsultasikan kepada saya. Jadi cara menilai term of payment ini sangat penting untuk kita. Yang pertama, jelas untuk menjaga keamanan kita dalam hal pembayaran ekspor. Yang kedua, menghindarkan kita dari scammer-scammer di luar negeri. Karena scammer itu tidak hanya ada di bisnis online, tapi di ekspor-impor pun juga ada scammer-scammer seperti itu yang biasanya mereka menyasar eksportir yang mohon maaf masih pemula atau masih baru memulai ekspor seperti itu. Karena kan biasanya ketika kita baru memulai dan kita sudah mendapatkan buyer, kemudian barangnya diterima secara harga, kemudian sampai muncul term of payment, biasanya kita akan bersemangat dan sangat ibaratnya mungkin barangkali bisa senang berlebihan gitu, sehingga kita tidak bisa menilai secara logis term of payment itu akan aman atau tidak untuk kita. Jadi saya akan bahas satu persatu di dokumen yang saya terima ini, dan nantinya sepertinya akan banyak teman-teman yang juga memiliki term of payment serupa dengan apa yang saya bahas untuk di video kali ini. Oke, ini contoh termin pembayarannya. Ya, kita akan bahas mulai dari nomor 1. Ya, nomor 1 ini 100% TT akan ditransfer ketika barangnya diterima. Dengan sistem pembayaran seperti ini sangat jelas sekali bahwa ini sangat tidak aman. Karena tidak ada ikatan, tidak ada DP, tidak ada bank yang membackup pembayaran ini gitu, karena dilakukan TT biasa, sangat tidak aman gitu. Jadi ini mereka minta barang dikirim terlebih dahulu, kemudian saya bayar ketika barangnya sudah saya terima. Bahkan dijelaskan after custom clearance, sudah keluar dari clearance kepabeanan di sana. Sangat tidak aman. Next, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, 90% akan ditransfer oleh mereka ketika DO dan 10% ketika barang diterima. Ini juga cukup membingungkan ya, karena mereka mengatakan 2 hari sebelum kapal tiba di Jebel Ali kita akan apply untuk DO sebelum penyelesaian di kepabeanan kepada shipping line. Setelah DO didapatkan akan dirilis 90%. Ini mungkin maksudnya adalah mereka mengurus penarikan dokumen kepada shipping line, yang artinya kita juga harus merilis terlebih dahulu dari sini gitu. Nah, 10%-nya akan dilunasi atau dibayar setelah penyelesaian dari kepabeanan. Ini juga sangat tidak aman. Sangat tidak aman sekali bagi kita. Karena ya kembali lagi tidak ada ikatan di sini, down payment pun tidak ada gitu, seperti itu. Yang ketiga, 90% akan ditransfer saat scan copy BL. Nah, jadi ini kita tidak perlu mengirim aslinya, hanya saja 90% kita memproses terlebih dahulu ke pelayaran dan kita kirim
Karena dokumen bill of lading atau dokumen pelayaran itu akan kita dapatkan setelah kapalnya berangkat, seperti itu. Nah, ini kita kirimkan scan-nya saja, kemudian mereka akan mencairkan 90%-nya. Nah, 10%-nya hari yang sama saat barang diterima atau sampai di sana gitu. Nah, ini juga disyaratkan untuk pengiriman dari negara-negara yang di luar Indonesia gitu. Namun walaupun seperti itu, ketika ini diterapkan juga kurang aman istilahnya. Mungkin mereka menerapkan seperti ini karena mereka sudah memiliki perwakilan di masing-masing negara, Kenapa kok mereka tidak perlu dokumen aslinya, scan-nya pun boleh asalkan ini dari port negara-negara yang ditunjuk gitu. Tapi tetap ini juga tidak aman karena tidak ada ikatan atau down payment di awal, seperti itu. Yang keempat, 90% akan ditransfer saat penyerahan BL dan scan kopi. Nah, ini jadi begini, ini biasanya diterapkan untuk ketika kita akan melakukan telek rilis. Jadi telek rilis itu BL-nya harus kita kembalikan ke pelayaran. Jadi buyer tidak perlu membawa BL asli untuk merilis kontainernya, karena sudah ada instruksi telex release dari kita, seperti itu. Tapi ini BL harus kita serahkan ke pelayaran. Jadi BL kita serahkan ke pelayaran, kemudian pelayaran mengeluarkan telex release bahwa nama yang tertera pada dokumen ini itu berhak menerima kontainer yang kita kirimkan, seperti itu. Ini pun juga tidak aman karena ketika kita merilis ini, siapa yang akan menjamin bahwa kita akan benar-benar dibayar? Karena kalau kita sudah merilis ini, maka otomatis kita sudah menyerahkan ini kepada pihak yang kita tuju, seperti itu. Apalagi ini 10%-nya juga akan dibayar ketika hari yang sama saat delivery. Sangat tidak aman sekali. Nah, yang kelima, ini 50% akan ditransfer saat dokumen asli dan 50% saat diterima. Ini kalau dibilang aman juga tidak aman ya, karena ini mengharuskan kita mengirim barang terlebih dahulu. Karena apa? Dokumen asli itu bisa kita dapatkan kalau kita sudah mengirim barangnya, kontainernya berangkat, baru dokumen aslinya kita dapatkan. Setelah dokumen asli itu di penjelasan panjang ini, intinya adalah setelah dokumen asli itu diterima dan mereka memverifikasinya, baru 50% awal itu ditransfer kepada kita, dan 50%-nya akan ditransfer setelah melakukan cek kualitas dan kuantitas. Ini pun juga sangat tidak aman. Jadi kesimpulannya, dari 5 termin pembayaran ini semuanya bisa kita katakan sangat tidak aman, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menguji apakah ini sebetulnya pembeli asli atau scammer yang memberikan term of payment seperti ini? Yang pertama adalah setelah kita diberikan term of payment seperti ini, maka kita harus menawarkan term of payment yang sama-sama mengamankan posisi antara eksportir dan importir. Salah satunya adalah dengan menawarkan LC. Tapi ketika mereka tidak mau ditawarkan LC, biasanya alasannya adalah 1, biayanya terlalu mahal, potongannya terlalu banyak, baik dari sisi eksportir maupun dari sisi importir. Biasanya itu menjadi alasan. 2, biasanya mereka khawatir dengan kualitas, karena LC itu biasanya hanya mensyaratkan dokumen yang biasanya digunakan di pelayaran, seperti dokumen bill of lading, lalu dokumen perdagangan lain seperti Certificate of Origin atau surat keterangan asal, dan dokumen-dokumen invoice
atau packing list seperti pada umumnya, seperti itu. Nah, memang bisa dalam LC mensyaratkan misalnya harus ada dokumen survei barang. Nah, itu kan biasanya ini dari surveyor gitu, surveyor yang ditunjuk oleh importir. Namun biasanya hal ini juga akan menjadi alasan bagi importir bahwa menggunakan surveyor biayanya terlalu besar dan sebagainya. Itulah biasanya mereka beralasan menolak LC dan tetap ngotot pada term pembayaran yang mereka tawarkan. Nah, ketika itu mereka tolak, teman-teman juga bisa menawarkan platform yang lain gitu, yang istilahnya sama-sama menjaga keamanan dari ekspor dan importir, tapi biayanya juga murah dan bisa disurvei seperti Xfund dan Xgate seperti itu. Jadi Xfund dan Xgate itu adalah platform untuk menghandle pembayaran dari importir ke eksportir. Jadi sama-sama mengamankan posisi eksportir dan importir. Jadi ketika ditaruhkan seperti itu dan biayanya juga murah, itu buyer tidak mau, maka kemungkinan besar buyernya bukanlah buyer yang serius seperti itu. Nah, selain itu, bagaimana sih cara kita menilai sebetulnya ini buyer beneran atau scammer dari term of payment-nya? Selain dari term of payment-nya adalah dari harga barang yang mereka terima. Ketika harga barang itu terlalu tinggi atau lebih tinggi dari pasaran pada umumnya, maka itu salah satu ciri-ciri scam. Jadi satu ciri-ciri buyer scam adalah menerima barang yang harganya lebih tinggi dari harga pasar. Karena itu biasanya kita seperti apa ya? Seperti wah, ini harganya bagus itu. Padahal term of payment yang ditawarkan seperti itu tadi. Nah, bagaimana respon saya ketika saya mendapatkan term of payment seperti ini? Mari kita lihat. Nah, ini saya ditawarkan term of payment seperti ini. Kemudian saya tawarkan LC. Saya tawarkan LC. Ternyata dibalas tidak memungkinkan untuk pertama kali menggunakan advance LC. Ini term fix dari perusahaan kami. Saya hanya membalas thank you brother. Kemudian saya akhiri. Nah, inilah tips-tips yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara kita setidaknya menilai di awal dan secara logis bagaimana sih term of payment ini, apakah ini akan baik untuk kita, aman untuk kita atau tidak. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Saya akan lanjutkan di video-video tentang pembelajaran ekspor berikutnya. Dengan adanya video ini, teman-teman akan bisa lebih berhati-hati dalam mengiyakan term of payment yang ditawarkan oleh pembeli. Sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tunggu video-video pembelajaran ekspor saya selanjutnya. Salam ekspor.